Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama saya Adelbertus Kendil di channel YouTube Adelbertus Kendil tentunya. Terus bantu support dan dukung channel ini, semoga channel ini dapat membantu menambah pemahaman dan memberi eh, wawasan bagi teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngerangkum atau menjelaskan diktat mengenai materi ilmu sosial dasar ini yang sebentar lagi akan selesai pada semester ini. Tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Yokobus sebagai guru atau sebagai dosen makul ilmu sosial dasar ini yang telah banyak memberi pengalaman maupun wawasan yang dapat berguna bagi kami semuanya. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya mengenai rangkuman yang telah kita buat, yaitu mengenai rangkuman dari pertemuan 1 sampai dengan 16. Nah, tentu pada video ini kita hanya mengingat kembali mengenai video-video sebelumnya, itu mengenai pertemuan 1 sampai dengan 15, tentunya yang berkaitan dengan ilmu sosial dasar. Nah, seperti Bapak pembahasannya, mari kita lanjut. Di pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang apa itu ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian ilmu sosial dasar dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu manusia sebagai makhluk hidup, kemudian ada struktur sosial, kebudayaan, dan masalah sosial. Kesimpulan dari apa itu ilmu sosial dasar adalah membahas dasar-dasar kehidupan sosial manusia dengan mempelajari pola interaksi struktur dan dinamika sosial di dalam masyarakat. Tujuan utama dari ilmu sosial dasar adalah untuk memberikan pemahaman kepada individu tentang bagaimana mereka berhubungan dengan sesama dan bagaimana berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Nah, jadi ilmu sosial dasar ini membantu kita dalam bagaimana kita adanya interaksi antara kita dengan orang lain. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas mengenai individu dan masyarakat. Nah, yang dimana tentu kita ketahui bahwa individu dan masyarakat memiliki hubungan atau keterkaitan yang dimana keduanya itu saling membutuhkan. Kesimpulannya adalah individu dan masyarakat memiliki hubungan yang saling tergantung, di mana individu membutuhkan masyarakat untuk mengaktualisasi dirinya, sedangkan masyarakat terbentuk dan berfungsi berdasarkan kontribusi individu-individunya. Keseimbangan antara hak dan tanggung jawab individu serta peraturan norma dalam masyarakat sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan produktif. Nah, pada kata kuncinya yaitu individu dan masyarakat adalah keduanya saling memiliki hubungan, di mana keduanya saling membutuhkan. Oke, sementara itu di pertemuan ketiga kita membahas interaksi sosial, di mana adanya saling bertukar tindakan atau saling memberikan ide, adanya komunikasi, adanya respon bersifat timbal balik. Nah, itu termasuk mengenai interaksi sosial. Pertemuan keempat kita membahas, nah,
pertemuan keempat ini kita membahas interaksi sosial. Nah, tadi sudah saya jelaskan di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, atau komunikasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bang, bagaimana ciri-ciri interaksi sosialnya? Nah, ciri-ciri interaksi sosial terdapat pelaku lebih dari satu, kemudian adanya komunikasi, adanya respon, dan bersifat timbal balik. Mungkin ada yang bertanya, Bang, apa-apa saja Bang syaratnya, syarat-syarat interaksi sosial. Nah, syarat interaksi sosial itu kontak sosial bisa terjadi secara tatap muka, komunikasi bisa bersifat verbal melalui kata-kata, non-verbal melalui isyarat, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh. Kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu interaksi asosiatif yang artinya membangun, adanya kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Interaksi disosiatif memecah, yaitu persaingan, konflik, atau friksi. Dan kesimpulan dari interaksi sosial ini adalah komponen penting dalam kehidupan masyarakat karena menentukan bagaimana individu atau kelompok berhubungan satu sama lain. Tentu dengan kata interaksi sudah ter- terlintas di pikiran kita tentu interaksi berarti adanya komunikasi gitu. Nah, di pertemuan kelima kita membahas mengenai kebudayaan. Nah, kalau kita berbicara kebudayaan ini tentu banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kita sampaikan jika kita bicara kebudayaan ini. Yang dimana pertama kebudayaan itu mulai dari bahasa. Nah, bagaimana tentu yang kita tahu kita yang dari berbagai-bagai macam daerah memiliki bahasa yang berbeda. Kemudian ada sistem pengetahuan, sistem sosial dan organisasi, sistem peralatan hidup, dan sistem mata pencarian. Kesimpulan dari kebudayaan adalah fondasi dari cara hidup dan interaksi dalam masyarakat yang memiliki elemen-elemen kebudayaan sehingga dapat lebih menghargai keberagaman dan komplikasi kehidupan manusia di belahan dunia. Oke, kita lanjut pada pertemuan ke-6. Kita membahas mengenai struktur sosial. Menarik nih, struktur sosial nih. Struktur sosial adalah pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencangkup komponen yang menentukan pembagian kekuasaan, status, dan peran. Komponen-komponen struktur sosial dasar, status sosial, peran sosial, dan hmm, kelas sosial. Kita langsung ke kesimpulannya aja sepertinya. Kesimpulan dari struktur sosial adalah kerangka yang mengatur fungsi masyarakat, interaksi sosial, dan pembagian sumber daya. Memahami struktur sosial membantu kita melihat interaksi individu, kerja kelompok, dan respons masyarakat terhadap perubahan dan menciptakan keteraturan dan integritas dalam kehidupan sosial. Oke, lanjut. Kita masih ada beberapa pertemuan. Lanjut ke pertemuan ketujuh. Di pertemuan ketujuh kita membahas mengenai lembaga sosial. Sepertinya lembaga sosial ini tentu adanya norma-norma yang tentu mengatur atau tidak memberi kebebasan pada sesuatu yang memicu kerusuhan mungkin. Kita kesimpulannya aja
Kesimpulan secara keseluruhan, lembaga sosial adalah fondasi dari kehidupan masyarakat yang mengatur dan mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Nah, oke, pertemuan ke-8 itu tidak ada karena pertemuan ke-8 kita UTS. Jadi pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-9 kita membahas mobilitas sosial dan perubahan sosial. Bang, apa itu mobilitas sosial? Saya akan jelaskan. Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perpindahan individu atau kelompok dari satu status sosial ke status sosial lainnya dalam struktur sosial suatu masyarakat. Mobilitas ini bersifat vertikal atau horizontal. Selanjutnya, pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses di mana terjadinya transformasi atau pergeseran dalam struktur, pola, dan fungsi sosial. Dalam suatu masyarakat, perubahan ini bisa mencakup berbagai aspek kehidupan sosial seperti norma, nilai kebiasaan, institusi, dan sistem sosial secara keseluruhan. Perubahan sosial bisa bersifat cepat atau lambat dan dapat terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oke. Nah, kita ke kesimpulannya aja nih. Kesimpulannya adalah mobilitas sosial dan perubahan sosial adalah dua konsep. Nah, ini perlu diingat nih. Kesimpulan mobilitas sosial dan perubahan sosial adalah dua konsep yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam dinamika masyarakat. Ketika masyarakat mengalami perubahan besar dalam aspek politik, ekonomi, atau teknologi, biasanya ada peningkatan atau penurunan dalam kesempatan mobilitas sosial. Sebaliknya, mobilitas sosial yang tinggi dalam masyarakat dapat memicu perubahan sosial karena pergerakan individu antar status sosial dapat mengubah pandangan, nilai, dan struktur sosial di sekitarnya. Oke, kita ke pertemuan 10, yang dimana pertemuan 10 ini bahas mengenai perubahan sosial di era pertempuran globalisasi. Nah, tentu pada era sekarang ini, banyak di era digital ini, perubahan sangat kuat begitu kan. Oke, di sini penjelasan ini. Perubahan sosial di era globalisasi mencerminkan bagaimana masyarakat beradaptasi atau menolak dampak globalisasi dan aspek budaya ekonomi dan politik. Globalisasi membawa masyarakat ke interaksi yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menjaga identitas lokal, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Seperti seperti beberapa perubahan sosial utama di era ini. Oke, kita ke kesimpulannya aja karena materi ini cukup panjang. Kesimpulannya adalah perubahan sosial di era globalisasi membawa dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, globalisasi menawarkan peluang besar dalam bentuk kemajuan teknologi, keterhubungan identitas, budaya, peningkatan akses pendidikan, dan peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan mobilitas sosial. Interaksi budaya global memperkaya persepsi masyarakat dan mendorong solidaritas pada isu-isu seperti hak asasi manusia dan pelindungan lingkungan. Selanjutnya pertemuan 11 yang membahas tentang masalah sosial. Jika kita berbicara tentang masalah sosial ini, maka tidak akan ada habis-habisnya masalah sosial ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Banyak sekali jenis-jenis masalah sosial itu. Ada kemiskinan, ada ketimpangan gender, kriminalitas, kerusakan lingkungan,
konflik sosial, ya namanya juga masalah ya teman-teman, tidak akan ada habisnya. Di sini dijelaskan bahwa ada beberapa masalah sosial yang memberikan dampak tentunya. Nah, ini ada dampak dari masalah sosial tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga kolektif termasuk penurunan kualitas hidup, ketidakstabilan sosial, kerugian ekonomi, degradasi lingkungan, penyelesaian masalah sosial, kemudian memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan komunitas global dengan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Harmoni sosial dapat tercapai menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oke, kita lanjut pertemuan ke-12. Membahas tentang kesenjangan ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan. Oke, sepertinya, nah ini yang menarik nih. Apa ini? Keterbatasan akses pendidikan. Oke, kita bahas ini. Keterbatasan akses pendidikan terjadi ketika individu dan kelompok tidak dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas karena faktor ekonomi, geografis, atau sosial. Penyebab utamanya yaitu biaya pendidikan yang tinggi, kurangnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil, diskriminasi berbasis gender, suku, atau status sosial. Dampaknya, rendahnya tingkat integrasi dan keterampilan kerja, siklus kemiskinan yang terus berkelanjutan, ketimpangan kesempatan untuk beradaptasi dalam pembangunan. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah pendidikan gratis atau subsidi untuk kelompok yang kurang mampu. Nah, bagus nih solusinya. Oke, kesimpulannya, kesenjangan ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan adalah dua masalah yang saling terkait, di mana ketidakadilan ekonomi memperburuk akses pendidikan. Benar nih, ya perlu diingat ya teman-teman. Dan kurangnya pendidikan memperpanjang kesenjangan ekonomi. Upaya terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta diperlukan untuk mengatasi kedua masalah ini sehingga terciptanya masyarakat yang lebih adil. Oke, lanjut kita ke pertemuan 13 yang membahas tentang konflik sosial dan integritas sosial. Lagi-lagi konflik lagi ya teman-teman, tidak ada habis-habisnya konflik ini. Konflik sosial adalah perbedaan atau pertentangan yang terjadi di masyarakat akibat perbedaan kepentingan, nilai atau pandangan. Konflik sosial sering muncul dalam masyarakat yang heterogen dan dinamis. Di sisi lain, integritas sosial adalah kondisi di mana masyarakat hidup dalam harmoni dan dengan memegang nilai-nilai persatuan, keadilan, dan toleransi. Untuk menjaga keseimbangan sosial, konflik sosial hmm, untuk menjaga konflik sosial, penyebab konflik sosial. Nah, penyebab konflik sosial ini ada perbedaan kepentingan, perbedaan budaya, ketidakadilan sosial, dan krisis identitas. Oke, kesimpulan kesimpulannya, konflik sosial dan integritas sosial adalah dua fenomena yang saling berkaitan dalam dinamika masyarakat. Konflik sosial harus ditangani secara bijak atau agar tidak merusak harmoni sosial. Sementara itu, integritas sosial perlu terus diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Oke, kita ke pertemuan 14 lagi nih teman-teman.
Kita masih ada dua pertemuan ya teman-teman. Di mana pertemuan ke-14 ini kita membahas mengenai masalah kesehatan dan kriminalitas. Oke, di sini, nah, masalah kesehatan mencakup berbagai tantangan yang mempengaruhi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial masyarakat. Sepertinya kita langsung ke kesimpulannya aja ya teman-teman. Kesimpulannya adalah masalah kesehatan yang buruk. Kesimpulannya, masalah kesehatan dan kriminalitas adalah tantangan multidimensional yang saling berhubungan. Kesehatan yang buruk dapat meningkatkan kerentanan fisik dan mental. Penyelesaian kedua masalah ini memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Nah, pertemuan ke-15 kita membahas mengenai konflik sosial dan integrasi sosial. Oke, karena ini materinya cukup panjang ya teman-teman, jadi saya akan membacakan kesimpulannya saja. Kesimpulan konflik sosial dan integritas sosial merupakan dua sisi yang saling terkait dalam kehidupan masyarakat. Meskipun konflik dapat membawa dampak negatif, jika dikelola dengan bijaksana, konflik dapat menjadi sarana untuk mencapai integrasi sosial yang lebih baik dan lebih adil. Integrasi sosial yang sukses tercapai ketika masyarakat mampu menghargai perbedaan dan membangun kohesi sosial yang kuat. Oke, pertemuan 16. Pertemuan 16 membahas tentang masalah sosial dan solusinya. Kan? Jika kita berbicara tadi mengenai masalah sosial tentu tidak akan ada habis-habisnya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan saja sepertinya karena ini udah terlalu panjang juga. Oke, kesimpulannya masalah sosial adalah tantangan yang bersama yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan. Berbagai masalah sosial dapat diatasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan harapan saya semoga apa yang tadi saya sampaikan tentu dapat berguna untuk kita semua dan dapat menambah wawasan kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Alin Betus Kendil pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.